pada pagi hari ini ya, suasana juga mendung. Selamat pagi semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini akan menghasilkan yang terbaik untuk kesehatan kita semua. Baik, kali ini saya akan merefresh ya tentang bagaimana memperkuat aura melalui BEP ya. Aura itu apa? Kita sudah tahu ya bahwa aura itu ada sekitar kita. Tapi mungkin saya akan menjelaskan sedikit bahwa di dalam tubuh kita itu ada tubuh fisik ini itu ada dua tubuh ya. Satunya itu tubuh fisik yang kasat mata, yang kedua adalah tubuh yang tidak kasat mata, yang kita sebut tubuh eterik atau bioplasmik. Nah, di sini kita biasanya di dalam tubuh yang eterik ini ada bermacam-macam ya. Jadi yang tidak kelihatan itu antara lain aura ini yang kita sebut biasa dengan aura ini termasuk ada di tubuh eterik. Kemudian cakra itu juga tidak terlihat ya secara kasat mata, itu ada juga di tubuh eterik. Kemudian meridian ini adalah kalau kita akupuntur ya, itu ada titik-titik meridian, ini juga tidak kasat mata ya. Terus kadang-kadang kita juga sering mendengar tantien itu apa? Gudang energi. Kalau cakra tadi pintu energi itu juga tidak kasat mata, tetapi bagi yang bisa melihat mata ketiganya mungkin ini bisa jelas atau sudah terlatih atau bahkan mungkin bakat, itu bisa melihat yang di area kedua ini ya, di lapis kedua ini. Nah, di lapis kedua ini juga ada yang tingkatan, jadi ada yang samar-samar lihatnya, ada yang jelas ya, ada yang sangat jelas sekali. Jadi yang jelas sekali mungkin bisa melihat sampai meridian itu nanti ada di dalam tubuh, itu ada titik-titik yang bersinar. Oh, itu berarti meridian. Itu adalah titik-titik meridian yang dimaksudkan. Jadi tidak hanya sekedar cakra itu berputar ke arah kanan. Nah, kemudian untuk meningkatkan aura kita atau tadi bioplasmi kita tadi yang ada di sekitar kita, itu pertama kali kita bisa dengan olah nafas. Nah, di BEP sudah ada olah nafas. Berarti kita bisa berlatih BEP dengan rutin, kita bisa menaikkan atau memperkuat aura kita. Kemudian yang kedua itu dengan kalau kita misalnya meningkatkan frekuensi kita dengan berzikir atau dengan afirmasi. Jadi kalau kita berzikir itu adalah berhubungan dengan yang di atas ya. Berarti ini kita sebut frekuensi, meningkatkan frekuensi. Kemudian kalau dalam diri kita sendiri untuk meningkatkan kita sendiri dengan afirmasi saya sehat, saya kuat untuk diri kita sendiri. Itu kita sebut vibrasi, kita meningkatkan vibrasi kita. Kemudian kalau berhubungan dengan orang lain namanya resonansi. Nah, kita saat bertatap muka kita ketemu dengan teman-teman yang semuanya positif semua. Jadi ini resonansi kita juga bagus dengan teman-teman. Jadi di BEP sudah ada semua ya. Jadi kita tinggal nanti saat kita ber-BEP kita bisa sambil mungkin berzikir atau seperti berdoa, apa itu meningkatkan frekuensi kita. Nah, jika aura kita itu kuat, aura kesehatan, itu merupakan pelindung dari bakteri-bakteri atau kuman-kuman atau virus yang akan masuk ataupun infeksi-infeksi itu bisa terhindar. Asalkan kita bisa tetap tiga pilar kita kerjakan, jadi berpikir positif, kemudian kita selalu makan juga yang sehat, yang seimbang, dan yang ketiga kita juga olah nafas dan olah gerak. Nah, tubuh ini berhubungan dengan di luar kita ini seperti cetakan. Jadi di dalam tubuh kita ini fisik itu cetakan kita adalah tubuh kita yang keluar tuh aura itu cetakan ya, cetakan tadi hampir sama. Nah, maka saat kita ber-BEP kita gerakan ketiga misalnya kita terus itu ke sana seperti ini, itu berarti membenahi aura kita. Makanya tolong lakukan selebar-lebarnya saat kita menggerakkan tangan kita. Jadi selebar-lebarnya. Jadi jangan kita hanya sampai sini selesai gitu. Tapi kita harus sampai atas ya. Juga gerakan dua juga sampai ke depan itu supaya apa? Supaya aura kita terbenahi dengan baik. Nah, jadi aura kita ini biasanya itu kelihatan kalau ada masalah itu kita sakit, itu ada masalah dulu itu kelihatan auranya dulu itu ada masalah. Nah, baru mengenai tubuh fisik. Maka biasanya
kita perlu memperkuat aura kita supaya apa? Supaya tubuh fisik kita sehat. Karena di dalam kesehatan kita itu aura dulu yang terkena, baru ke fisik. Nah, biasanya ini auranya itu akan kelihatan ya. Kalau di kita telusuri gitu, ada yang bisa merasakan itu ada melengkung ke dalam atau keluar cembung ya, atau juga bisa terlihat. Kalau yang bisa melihat itu ada mungkin mengembung ya, atau cekong, atau mungkin lubang dikit. Nah, itu di mana letaknya? Ini cetakannya sama. Jadi misalnya jantung ya di situ letaknya, di posisinya di jantung itu ya. Lambung ya posisinya di lambung itu. Jadi kita lihat, oh di sini letaknya, berarti di situ ada masalah. Nah, ini terjadi sebelum kita sakit fisik. Jadi maka dalam ber-BEP kita tolong kerjakan ya, yang membenahi aura benar-benar ini kita kerjakan, karena saat kita ke atas seperti ini itu aura kita yang lainnya ikut terbenahi, yang di samping kanan, di depan juga. Saat kita gerakan kedua ini juga di depan kita terbenahi semua sampai ke belakang itu kena semua ya. Jadi dengan kita ber-BEP yang benar atau mungkin yang maksimal gerakannya, ini kita akan mendapatkan juga hasil yang maksimal, sehingga aura kita ini akan benar-benar menjadi baik. Nah, sekarang ada lagi yang modern ini sudah ditemukan ya, foto Kirlian, yaitu foto-foto aura. Nah, foto aura ini lebih jelas, tapi foto aura hanya sebagian aja, hanya warna-warnanya, tapi tidak bisa melihat sampai ke dalam. Nah, oleh sebab itu, maka kita dengan ber-BEP kita akan mengenai semuanya. Ya, itu yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan saat kita ber-BEP kita benar-benar berlatih dengan sungguh-sungguh dan juga rutin berlatihnya, sehingga apa? Sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya.